Salve sahabatku Katolik dimanapun berada. Sesi ini saya mengajak kita untuk menyimak sebuah video kesaksian dari seorang ibu yang sebelumnya dari gereja Protestan. Bagaimana di gereja mereka sebelumnya diajarkan tentang seperti apa gereja Katolik, seperti apa Bunda Maria. Kita simak terlebih dahulu videonya, lalu nanti saya akan memberikan beberapa komentar atau tanggapan penting atas video ini. Selamat menyaksikan. Dulu saya seorang Kristen Protestan yang cukup fanatik. Dari kecil sekolah minggu, terus SMP sering ikut pertemuan doa malam, sampai di gereja saya dulu itu ada seri-seri khotbah tentang membahas khusus tentang kesesatan agama Katolik. Wow. Di beberapa series gitu, beberapa pertemuan. Terus mulai SMP saya mulai ceritanya dengan semangat itu mempengaruhi teman Katolik supaya jangan menyembah Bunda Maria. Maksud saya tuh maksudnya baik gitu loh, ya, supaya baik, mereka baik. bertobat. Sampai waktu SMA, zaman itu kan masih zaman koran, Suara Merdeka. Nggak apa-apa dong. Nangis juga nggak apa-apa kok. Itu ada foto grotto di Lourdes saat itu. Gambar itu tuh tiba-tiba kayak hidup gitu. Saya sampai terus tiba-tiba kayak ada suara dari Bunda Maria mungkin ya. Itu menyatakan diri bahwa dia itu ada. Saya sampai ngeliatin terus gambar itu. Padahal hanya gambar di koran. Ya gambar kecil. Iya. Tapi gambar itu tuh kayak hidup gitu, kayak punya energi gitu. Sampai saya liatin terus, tapi dia Bunda Maria sempat menyatakan itu. Terus pas ada mama saya di belakang tuh, saya sampai bilang, ini gambar ini kok kayak hidup ini? Ada apa ya sama gambar ini? Terus mama saya tuh nyamperin lihat gambar itu, tapi nggak berespon apa-apa. Nah, gara-gara peristiwa itu saya berpikir bahwa saya harus menjadi seorang Katolik. Nah, makanya waktu di Lourdes kemarin itu saya beberapa kali nangis terus karena saya minta ampun jelek-jelekan Bunda Maria. Demikian. Apa yang kemudian kamu rasakan, artinya dulu sungguh-sungguh punya pengalaman rohani dengan hanya gambar, dan kemudian akhirnya kamu bisa datang dan mengunjungi grotto. Nah, itu yang saya justru heran. Padahal saya tuh dari dulu tuh sudah dibilangin tante saya yang dulu Kristen juga, kamu Katolik mestinya pergi ke Lourdes bagus gitu. Tapi kok ya nggak pernah kejadian ya, sampai baru sekarang tuh saya juga heran. Padahal sudah kemana-mana tapi Lourdes kok nggak pernah gitu. Oke, pengalaman rohani yang sangat menarik ya. Panggilan menjadi seorang Katolik bukan karena siapapun atau terpaksa atau karena nikah bahkan, tapi memang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan melalui sosok Bunda Maria dan Lourdes ya, yang memberi mukjizat. Ada 4 komentar saya untuk menanggapi video ini. Pertama, kita patut mengapresiasi sikap dan keputusan dari ibu kita ini. Bahwa ibu telah memilih bagian yang terbaik. Ibu telah memilih bagian yang terbaik.
ibu memilih menghormati wanita istimewa dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu Bunda Maria. Melalui rahim wanita ini, wanita yang namanya Bunda Maria ini, Juru Selamat Allah Putra itu hadir ke tengah-tengah dunia untuk melaksanakan tugas penebusan umat manusia. Jadi ibu telah mengambil bagian yang terbaik. Ibu telah memilih yang terbaik di dalam hidup ibu. Karena memang kita sebagai manusia yang tahu paham tentang keselamatan itu, kita tahu juga bagaimana peran seorang wanita yang bernama Maria. Maka ibu, ya kami patut berbangga mengapresiasi pilihan ibu. Ibu telah memilih bagian yang terbaik, mencintai dan menghormati wanita istimewa yang sekali lagi melalui rahimnya Allah Putra, Juru Selamat dunia itu hadir ke tengah-tengah dunia. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua, berdasarkan apa yang kita simak melalui video ini, Protestan itu tidak fokus dengan imannya. Orang-orang Protestan tidak fokus dengan imannya. Kita lihat di sini, mereka bukan membahas ajaran-ajaran pokok dalam gereja Protestan, tetapi malah membahas ajaran iman agama lain. Dan di sini Katolik yang dibahas. Kapanlah para penganutnya ini bisa memiliki pemahaman tentang ajaran Protestan itu? Kapan para penganutnya ini bisa memiliki pemahaman yang baik dan mendalam? Sementara di dalam pertemuan itu, ajaran agama lain justru yang dibahas. Maka wajar-wajar saja karena kekurang pemahaman inilah, maka kita lihat di dalam tubuh Protestan itu selalu muncul kelompok-kelompok baru. Sepanjang tahun itu selalu ada saja kelompok baru yang bermunculan. Dimanapun itu selalu muncul kelompok-kelompok baru. Karena di dalam pertemuan itu, di dalam khotbah itu, yang dibahas itu bukan ajaran imannya, tetapi malah ajaran iman orang lain. Beda dengan gereja Katolik. Gereja Katolik itu kalau di dalam perayaan, di dalam ibadat-ibadat itu, kumpulan-kumpulan itu yang dibahas, didalami di sana adalah ya ajaran iman Katolik. Apalagi di sana sudah ada tema-tema yang didalami, dibahas pada bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Sudah ada tema-tema penting yang dibahas. Maka orang Katolik itu kalau berkumpul, kemudian di dalam kegiatan ibadat, perayaan-perayaan Ekaristi, yang dibahas di dalam di sana adalah ajaran iman Katolik. Tidak penting bagi Katolik untuk sibuk membahas ajaran iman orang lain. Itu tidak penting bagi gereja Katolik. Gereja Katolik ingin fokus dengan ajaran imannya. Jadi kita lihat ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang Katolik kalau berkumpul itu yang dibahas itu ajaran imannya. Bukan seperti yang terjadi ini. Di dalam khotbah malah dibahas ajaran iman Katolik. Maka saya katakan, kapan para penganutnya ini memiliki pemahaman yang mendasar tentang ajaran Protestan? Sementara yang dibahas selalu di dalam pertemuan mereka itu adalah ajaran agama lain. Dan di sini ajaran iman Katolik yang dibahas. Jadi konsekuensinya wajar-wajar saja terjadi sepanjang tahun itu selalu ada saja atau muncul kelompok-kelompok baru dari kaum denominasi ini. Itu wajar-wajar saja terjadi. Komentar saya yang ketiga, melalui video yang kita simak ini, di sana mereka diajarkan untuk menjelekkan agama lain. Diajarkan untuk menjelekkan agama lain. Ya kasihan sekali. Agama kok mau menjelekkan agama lain? Maka di sini di dalam video tadi yang kita simak itu, mereka membahas tentang kesesatan di dalam gereja Katolik. Apa yang sesat di dalam gereja Katolik? Kok malah mereka yang lebih tahu tentang gereja Katolik daripada orang Katolik sendiri? Jadi mereka berkumpul di dalam khotbah, mereka bahas tentang kesesatan gereja Katolik. Dan memang kita perhatikan belakangan ini di media-media itu
sebagian pendeta di dalam khotbah-khotbahnya justru di sana yang dibahas adalah gereja Katolik. Dijelekkan apa yang menjadi iman kekatolikan. Itu terjadi. Silakan para sahabatku menemukan media video-video yang ada di berbagai media. Ini terlihat. Maka dalam video ini sinkron dengan apa yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah agama menjelekkan agama lain. Ini agama itu kan alat, jalan, sarana bantu untuk orang sampai kepada Sang Pencipta. Bagaimana mungkin orang sampai kepada Sang Pencipta sementara di sini sudah diajarkan untuk menjelekkan orang lain? Ini sebuah kerancuan. Ini sebuah kerancuan. Nah, kemudian komentar saya yang keempat, tadi dikatakan juga bahwa orang Katolik menyembah Bunda Maria. Saya katakan bahwa orang Katolik, gereja Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Maria itu oleh gereja Katolik diterima, dihormati, dan dicintai sebagai wanita istimewa yang melalui rahimnya Allah Putra Juru Selamat dunia hadir untuk melaksanakan karya penyelamatan umat manusia. Terima kasih.